Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan mengajak kalian meneruskan pembahasan kita mengenai teks prosedur. Jadi, masih ada yang ingat apa itu teks prosedur? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks prosedur. Kemarin kita telah belajar mengenai tujuan, ciri-ciri, dan juga struktur tentang teks prosedur. Jadi, pada teks prosedur itu selain adanya tujuan, ciri-ciri, kemudian struktur, pada teks prosedur juga memiliki jenis. Jenis-jenis teks prosedur, yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Nah, jenis teks prosedur sederhana ini yang bagaimana? Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Nah, mengoperasikan kompor listrik itu kan biasanya hanya membutuhkan 2, 3, sampai 4 langkah saja. Sehingga itu bisa dinamakan sebagai jenis teks prosedur sederhana. Gimana sih contoh langkah-langkah menyalakan kompor listrik itu? Misalkan yang pertama, colokkan kompor pada aliran listrik, karena judulnya adalah kompor listrik. Nah, pertama, colokkan kompor pada aliran listrik. Yang kedua, nyalakan tombol on off-nya atau putar untuk menghidupkan kompor listriknya. Ketika sudah panas, berarti kompor listrik sudah berfungsi dengan baik. Jadi di situ hanya membutuhkan berapa? 2 sampai 3 langkah saja untuk menghidupkan kompor listrik. Sehingga itu bisa dinamakan sebagai jenis teks prosedur sederhana. Lalu selain adanya teks prosedur sederhana, juga ada jenis teks prosedur kompleks. Nah, kalau judulnya aja atau jenisnya aja teks prosedur kompleks, berarti sesuatu hal yang sangat banyak. Apa sih teks prosedur kompleks itu? Nah, teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP. Nah, kok pembuatan KTP itu tergolong pada jenis teks prosedur kompleks? Ya, jadi pada teks prosedur kompleks ini, itu kalau pembuatan KTP itu kan kita tidak bisa langsung ya. Jadi prosedurnya tuh banyak. Kita harus minta apa? Surat-surat dari Pak RT dulu, pengantar ya, surat pengantar dari RT, dari RT RW, kemudian dari kelurahan, kecamatan. Nah, setelah dari RT RW, kelurahan, baru ke kecamatan. Biasanya kan seperti itu. Nah, di RT RW ini juga ada prosedurnya juga, tidak bisa langsung minta surat pengantar seperti itu, tidak bisa. Jadi ada prosedurnya lagi, ada langkah-langkahnya lagi. Ya, itu tadi. Untuk pembuatan KTP, itu tadi kan banyak terdapat prosedur-prosedurnya, sehingga pembuatan KTP itu tergolong dari jenis teks prosedur kompleks. Karena apa? Terdiri atas banyak langkah ya. Setelah dari RT RW, kemudian ke kelurahan, baru bisa ke kecamatan. Setelah ke kecamatan itu tidak langsung bisa dibuat kan KTP-nya, masih harus apa? Menunggu antrian dulu, kemudian foto. Nah, itu tadi adalah contoh dari jenis teks prosedur kompleks ya. Bisa
bisa dipahami ya. Lanjut pada jenis selanjutnya. Jenis teks prosedur selanjutnya adalah jenis prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menggunakan smartphone. Nah, kalau teks prosedur protokol itu hampir sama dengan contoh atau jenis teks prosedur sederhana. Yang pertama tadi kan sederhana, yang kedua kompleks, yang ketiga protokol. Nah, protokol ini adalah teks prosedur yang berisi langkah-langkah lebih sederhana daripada jenis prosedur sederhana. Contoh menggunakan smartphone. Cara menggunakan smartphone itu gimana? Yang pertama kan kalau baterainya habis, kita cas dulu. Ketika sudah nyala, kita nyalakan layar kuncinya, kita aktifkan, sudah bisa kita gunakan. Misalkan untuk belajar online, untuk browsing-browsing pengetahuan, menambah wawasan, seperti itu. Dan juga banyak kan kegunaan smartphone itu setelah sudah terbuka. Nah, jadi untuk jenis teks prosedur protokol ini adalah langkah-langkah yang lebih sederhana daripada jenis teks prosedur sederhana. Sehingga yang lebih sederhana dari jenis teks prosedur sederhana itu bisa disebut sebagai teks prosedur protokol. Jadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, sehingga pada jenis-jenis teks prosedur itu tadi ada 3. Yang pertama apa tadi? Ya, jenis teks prosedur sederhana. Yang kedua, jenis teks prosedur kompleks. Yang ketiga adalah jenis teks prosedur protokol. Nah, pada segmen belajar online kali ini kita telah menambah wawasan kita mengenai teks prosedur, yaitu berupa jenis-jenis teks prosedur. Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa isi pertanyaan di kolom komentar. Dan yang terakhir, semoga kalian tetap sehat, semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.